Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan kemunculan sekte pembelah surga yang memiliki keahlian yang aneh dan mampu mengalahkan tuan kedua Milwo Wuji. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Zaman ke-16 telah hancur, dan di langit di atas jurang besar reruntuhan yang kembali, sosok-sosok mendarat di dinding tebing satu demi satu. Pemimpin sekte pembelah surga itu tersenyum. Seolah-olah senyum itu terlukis di wajahnya, memberi orang perasaan yang aneh. Tuan muda kedua Wuji dari Istana Milwo. Suara pria tersenyum itu menembus ke kedalaman jurang reruntuhan yang kembali. Kami ingin meminjam jalanmu ini untuk menuju zaman ke-17. Kami ingin meminta izin Tuan muda Wuji. Turun! Suara Tuan muda kedua Wuji datang dari jurang agung sambil terkekeh. Baiklah. Pria yang tersenyum itu melompat ke jurang agung. Di belakangnya, 34 anggota sekte pembelah surga lainnya melompat turun satu demi satu. Tuan muda kedua Wuji tak pernah menyangka bahwa sekte pembelah surga ini akan setuju secepat itu, dan ia juga tak menyangka bahwa mereka akan benar-benar melompat ke reruntuhan yang kembali. Siapa di dunia ini yang tidak tahu bahwa reruntuhan yang kembali itu berbahaya? Siapa yang tidak tahu reputasi sengit Tuan muda kedua Wuji? Bahkan Tuan muda ketiga Istana Milwo pun tak berani bersikap kurang ajar di hadapannya. Ketika ia memohon padanya untuk bergerak, ia tak punya pilihan selain merendahkan posisinya. Lebih jauh lagi, tak seorang pun berani bertransmigrasi dari lubang runtuhan ke zaman alam semesta berikutnya, kecuali orang-orang seperti Qin Mu dan Permaisuri yang telah menjadi praktisi Dao di lubang runtuhan. Karena jalur lubang runtuhan tidak sejalan dengan jalur praktisi Dao, memasuki lubang runtuhan adalah tempat di mana kesengsaraan kehancuran paling dahsyat. Pohon Dao, bunga Dao, buah Dao, surga agung mereka yang menyeluruh, dan 36 alam Dao surgawi mereka semuanya akan hancur di lubang runtuhan dan menjadi nutrisi bagi Tuan muda kedua. Namun, sekte pembuka surga ini begitu berani hingga mengabaikannya sepenuhnya. Sepertinya mereka sudah siap. Dipimpin oleh pria tersenyum, 35 orang sekte pembuka surga terus berjatuhan dari pintu masuk lubang runtuhan menuju zaman ke-16. Saat mereka memasuki jurang besar lubang runtuhan, kesengsaraan dahsyat zaman ke-16 langsung menjadi sangat mengerikan. Kesengsaraan dahsyat di jurang besar itu dapat menghancurkan segalanya. 35 masa pembuka surga itu bagaikan lilin yang jatuh dalam badai dahsyat, seakan-akan akan padam kapan saja. Dalam badai itu, cahaya putih merambat naik ke rantai merah yang dibentuk oleh simpul merah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Itu adalah rambut putih yang terjalin dan tumbuh di permukaan rantai, menyegel permukaan rantai. Tak lama kemudian, kelima rantai yang dibentuk oleh simpul merah semuanya memutih. Sejak Tuan muda ketiga Ling Xiao melepaskan rune pertama simpul merah untuk Wuji, segel simpul merah yang digunakan oleh Tuan Istana Milwo untuk menekannya telah mengendur. Dengan pembukaan pertama, Wuji mencapai titik terobosan. Dia menggunakan jalur pamungkas untuk terus-menerus menyerang dan mengikis segel simpul merah milik Master Istana Milwo. Sekarang, segel simpul merah telah dipecah menjadi ratusan ribu rune. 35 gerbang surga masih dalam proses penurunan. Saat orang-orang itu jatuh, kekuatan kesengsaraan kehancuran menjadi semakin kuat. Saking kuatnya, ketika seorang praktisi Tao biasa datang ke sini, semua jalur Tao mereka akan terputus dalam sekejap, setara dengan menjadi abu. Memasuki lubang runtuhan dari zaman ke-17 dan memasuki lubang runtuhan dari zaman ke-16 adalah dua konsep yang sangat berbeda. Ini karena alam semesta pada zaman ke-17 masih dalam proses pertumbuhan. Alam semesta belum mencapai bentuk aslinya, dan energi lubang runtuhan adalah yang terkecil di sana. Para pemuja surgawi biasa dapat mengandalkan basis kultivasi mereka sendiri untuk melindungi diri dan melawan kekuatan lubang runtuhan. Dari sana, mereka dapat memasuki lubang runtuhan. Adapun apakah mereka dapat melarikan diri atau tidak, itu tergantung pada kemampuan mereka sendiri. Sedangkan untuk lubang runtuhan di zaman ke-16, bisa dikatakan sebagai tempat paling berbahaya di zaman ke-16. Kekuatan lubang runtuhan itu menjadi luar biasa dahsyat dan mengerikan. Bahkan para penguasa istana pun kesulitan melindungi diri mereka di dalam lubang runtuhan. Bahkan Tuan muda Istana Milwo pun kesulitan keluar dari lubang runtuhan itu dengan selamat. Saat 35 orang sekte pembelah surga runtuh, tubuh dan Yuan Shen mereka terus terbelah dan hancur. Meskipun mereka semua sangat kuat, mereka tidak dapat bertahan dari jurang yang sangat dalam dan mengerikan seperti itu. Beberapa dari mereka memiliki pohon Dao, buah Dao, bunga Dao, dan surga agung yang menjulang tinggi. Namun, bahkan sebelum mereka mencapai dasar jurang besar, pohon Dao dan bunga Dao mereka hancur satu demi satu. Surga agung yang menjulang tinggi hancur, dan buah Dao mereka pun lenyap. Aura kacau itu bagaikan air terjun yang turun dari langit. Berkibar di udara dan kontras dengan tali dan rantai berwarna putih kemerahan. Sungguh menawan. Tuan muda kedua Wuji berada di dasar lubang runtuhan. Ia berbaring telentang di lautan kekacauan dan menyaksikan pemandangan ini dengan tenang.
Raut kegembiraan terpancar di wajahnya. Begitu banyak ahli datang untuk memberiku energi dan memeliharaku. Guru, oh guru, kau menekanku di lautan kekacauan. Kau ingin menggunakan lautan kekacauan untuk melemahkan kultivasi dan kekuatanku. Kau ingin menghancurkanku sampai mati. Kau tidak menyangka, kan? Sebenarnya ada orang yang begitu bodoh sampai berencana menyelinap ke zaman berikutnya melalui yang terdahsyat. Ia terkekeh. Setelah melahapnya, aku akan bisa pulih ke kondisi puncakku, bahkan melampaui kondisi puncakku. Guru, hari ini adalah hari di mana aku akan terbebas. Aku akan memenuhi cita-citamu, guru, tetapi caraku melakukan sesuatu berbeda darimu. Aku akan melahap segalanya, melahap semua kerusakan di alam semesta, dan membuka dunia yang sempurna dalam mimpimu. Ia tiba-tiba menjadi bersemangat, tetapi 35 orang sekte pembelah tiba-tiba berubah lagi, dan energi kacau di sekitar langit yang terbelah itu pun berubah. Energi kacau itu benar-benar berubah menjadi alam semesta mini, mengembang keluar, dan dengan cepat berubah menjadi alam semesta yang utuh. Alam semesta memancarkan aura Dao Agung yang aneh dan tak terduga, dan Tuan Muda kedua Wuji bahkan tidak dapat membedakan jenis-jenis Dao Agung ini. Tubuh mereka yang telah membuka langit juga dihancurkan, sebelum mereka hancur, berubah menjadi aliran energi kacau yang jatuh ke 35 dunia semesta. Energi kacau itu seperti pelangi, jatuh ke dunia-dunia itu dan berubah menjadi orang-orang sekte pembelah langit, masih sama seperti sebelumnya. Tuan Muda kedua Wuji belum pernah melihat Dao Agung yang begitu aneh dan kemampuan ilahi yang begitu aneh. 35 dunia di langit bagaikan 35 mutiara yang terang dan berkilau yang terus jatuh ke lautan kekacauan. 35 dunia ini membentuk dunia mereka sendiri. Mereka terus-menerus dimusnahkan dan lahir selama kesengsaraan kehancuran. Meskipun kekuatan kesengsaraan kehancuran tak terbayangkan, 35 masa yang membelah langit itu masih aman dan sehat, bahkan bisa dikatakan tidak sedikit pun kultivasi mereka yang rusak. Tuan Muda kedua Wuji tidak melahap sedikit pun kekuatan mereka. Para penghujat ini memang hebat. Pikiran Tuan Muda kedua Wuji sedikit tergerak. Rambut putih yang melilit kelima rantai itu tiba-tiba terbang dari rantai dan menusuk ke arah 35 langit yang terbelah. Rambut putih itu menembus 35 langit satu persatu. Rambut putih itu melahap energi langit dengan ganas. Beberapa rambut putih bahkan menembus tubuh dan roh primordial langit yang terbelah. Namun, mereka hanya untuk melayaniku sebagai hidangan pembuka. Tuan Muda kedua Wuji baru saja mengatakan ini ketika rambut putih itu tiba-tiba patah. Seni ilahi dan seni Dao dari 35 orang sekte pembelah langit sangat aneh, memotong rambut putihnya. Rambut putihnya jatuh ke langit, tetapi dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Bukan hanya ia tak mampu menyerap kekuatan massa yang membelah langit, rambut putihnya pun berubah menjadi kekuatan sekte membelah surga. Ia telah diserap oleh sekte pembelah surga. Tuan Muda kedua Wuji mengamuk dan tiba-tiba mengaktifkan teratai lubang runtuhan zaman ke-16. Panggung teratai dengan cepat turun dan menyapu ke arah 35 orang sekte pembelah surga, menghancurkan berbagai dunia surgawi satu persatu. Dao lubang pembuangan adalah Dao Agung yang paling misterius dan menakutkan di dunia. Sebagai pencapaian tertinggi Dao lubang pembuangan, ia sangat menghargai dirinya sendiri. Ia bahkan merasa bahwa ia adalah satu-satunya orang yang memiliki kemungkinan melampaui penguasa Istana Miluo. Tanpa diduga, ia justru menderita kerugian kecil saat bertarung dengan sekte pembelah surga. Tentu saja, ia tak tahan. Kekuatan simpul tali merah meletus dan menekan kekuatannya. Tuan Muda kedua Wuji tidak mempedulikannya dan tiba-tiba melompat keluar dari permukaan laut kekacauan. Ia menjerit tajam dan rambut putihnya berkibar. Di dalam laut kekacauan, daun-daun teratai melayang di udara, lubang-lubang pembuangan yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran muncul di permukaan laut kekacauan. Lubang-lubang itu bagaikan lubang hitam yang melahap dan memurnikan segalanya. Satu demi satu, lubang-lubang itu muncul dan menyambut 35 orang sekte pembelah surga. Seolah-olah 35 orang sekte pembelah surga telah memasuki kiamat. Dunia surgawi mereka hancur di bawah serangan Tuan Muda kedua dan dilahap oleh lubang runtuhan. Dunia surgawi mereka terseret ke dalam seni ilahi lubang runtuhan dengan berbagai ukuran. Tubuh dan Yuan Shen mereka juga terseret ke dalam lubang runtuhan dan mulai berubah menjadi ki yang kacau. Meski begitu, orang sekte pembelah surga tidak panik. Seolah-olah mereka memiliki cara untuk melawannya sendiri. Sekte pembelah surga, kalian memiliki kekuatan untuk mengatasi kesengsaraan penghancuran, tetapi apakah kalian memiliki kekuatan untuk mengatasi kesengsaraan penciptaan kehidupan? Tuan Muda kedua Wuji berteriak dan tiba-tiba mengaktifkan kemampuan ilahi pamungkasnya. Dao pamungkas memiliki dua sisi, kehancuran dan penciptaan kehidupan. Pada saat ini, kekuatan kesengsaraan penciptaan kehidupan mulai meletus dari sisi lain Dao pamungkas. Kesengsaraan penciptaan kehidupan meletus dari kemampuan ilahi pamungkas satu persatu. Orang sekte pembelah surga hancur total, dan kemampuan ilahi pamungkas meledak. Di langit di atas Tuan Muda kedua Wuji, pemandangan aneh dari 5 Grand Master sekte pembelah surga muncul.
Tuan muda kedua mengangkat kepalanya untuk melihat pemandangan menakjubkan ini, dan senyum muncul di wajahnya. Orang-orang di dunia memiliki banyak kesalahpahaman tentang yang pamungkas. Mereka mengira yang paling dahsyat hanyalah kehancuran, tetapi penciptaan yang paling dahsyat bahkan lebih mengerikan. Kehancuran kesengsaraan besar, mereka yang telah mencapai Dao mungkin dapat mengatasinya, tetapi kesengsaraan penciptaan kehidupan adalah kesengsaraan besar yang bahkan dirasakan oleh para tuan muda istana Yiluo sangat menakutkan. Pada saat alam semesta baru tercipta, kekuatan ledakan akan menghancurkan segalanya di alam semesta masa lalu dan mengubahnya menjadi alam semesta baru. Dan mereka yang telah mencapai Dao di lubang runtuhan adalah satu-satunya yang dapat mengendalikan kekuatan ini. Di istana Miluo, hanya Tuan Istana Miluo dan Tuan Muda pertama, Agung tertinggi, yang berani mengatakan bahwa mereka dapat bertahan dari kesengsaraan penciptaan kehidupan. Tidak ada orang lain yang bisa. Ini juga alasan mengapa Tuan Istana dan Tuan Muda Istana Miluo begitu takut padanya. Di bawah kemampuan ilahi penciptaan kehidupannya, sekte pembelah langit tidak akan terhindar. Namun, tepat ketika alam semesta mini terbentuk di langit di atas laut kekacauan primal, 5 perubahan ekstrim tiba-tiba berhenti. Di dalam alam semesta mini yang runtuh itu, segala macam jalan aneh yang belum pernah dilihat oleh Tuan Muda kedua sebelumnya terbentuk. Proses penciptaan alam semesta mini ini sama sekali tidak berada di bawah kendalinya. Ia pun tak mampu mengendalikannya. Jalur evolusi alam semesta mini ini menjadi aneh dan tak terduga. Ketika alam semesta mini ini jatuh ke permukaan laut kekacauan purba, kelompok 35 surga yang membelah keluar dari alam semesta mini tersebut satu demi satu dan mengelilinginya di tengah, membentuk formasi yang aneh. Formasi altar pembuka surga. Tuan muda kedua Wuji memang luar biasa. Pria tersenyum yang memimpin masih sama seperti sebelumnya. Senyum di wajahnya sangat menakutkan. Otot-otot wajahnya tampak kaku. Senyum di mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan mulut penuh gigi. Saat ia berbicara, otot-otot wajahnya tidak bergerak. Hanya lidahnya yang bergerak. Namun, senyumnya bukanlah topeng, melainkan senyum sungguhan. Senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. Dalam pertempuran dengan Tuan Muda ketiga, kami hanya melukai Tuan Muda ketiga dan membiarkannya melarikan diri. Namun, dalam pertempuran dengan Tuan Muda kedua, kami berulang kali dipukuli dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ekspresi pria tersenyum itu tidak berubah. Nadanya seolah memuji Tuan Muda kedua, Wuji. Namun, senyumnya membuat orang bergidik. Sayang sekali kita telah mengalami terlalu banyak, baik itu kesengsaraan penghancuran maupun kesengsaraan penciptaan kehidupan. Lagi pula, kitalah yang memulai kesengsaraan penciptaan kehidupan di zaman ketujuh. Pria tersenyum itu tersenyum dan berkata, Tuan Muda kedua, apakah Anda siap menyaksikan ritus agung pembelah surga kami? Ekspresi Tuan Muda kedua Wuji tampak serius. 16 teratai tertinggi tiba-tiba menyatu dan berubah menjadi 16 platform teratai tingkat Dao. Ia berdiri tanpa alas kaki di atas platform teratai. Pada saat itu, 35 sosok masa pembelah surga runtuh, dan upacara pengorbanan pembelah surga pun dimulai. Di istana leluhur, Qin Mu tiba-tiba merasakan sesuatu dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Dia melihat energi yang luar biasa dahsyat meledak dari segel di langit di atas istana leluhur dan menembus segelnya. Siapa yang bisa melewati lubang runtuhan? Saat Qin Mu memikirkan hal ini, langit tiba-tiba membumbung tinggi, dan tampak seperti sebuah roti bundar raksasa jatuh dari langit. Roti bundar itu mengembang dan menyusut, dan ketika menyusut kembali, tidak ada kelainan yang terlihat. Namun, ketika mengembang, hampir menyentuh pegunungan tertinggi di istana leluhur. Kaisar pendiri Qin Yi, Tai Shi, dan yang lainnya juga memperhatikan pemandangan ini dan mengangkat kepala untuk melihat. Ketika roti raksasa di langit mengembang, seolah-olah berisi langit berbintang di alam semesta. Ketika roti itu menyusut, seolah-olah sebuah lubang hitam raksasa telah menelan langit berbintang. Ekspresi Qin Mu sedikit berubah. Ada seseorang yang bertarung di reruntuhan yang kembali, dan kekuatan seni ilahi itu sangat kuat. Segel yang kutinggalkan adalah segel yang terhubung dengan kekuatan reruntuhan yang kembali, dan kekuatan ini dapat menembus segelku. Mungkinkah seorang tuan muda akan menyelinap dari reruntuhan yang kembali? Di langit, roti bundar itu terus mengembang dan menyusut. Riak-riak yang keluar dari reruntuhan yang kembali mengandung seni ilahi Dao Agung dari reruntuhan yang kembali, tetapi tidak semuanya seni ilahi dari reruntuhan yang kembali. Ada seni ilahi Dao Agung lain yang belum pernah dilihat Qin Mu sebelumnya. Seni ilahi semacam ini beriak. Ekspresi Qin Mu sedikit berubah, dan akhirnya ia memikirkan sebuah kemungkinan. Sekte pembelah surga. Ia pernah melihat seni ilahi sekte pembelah surga sebelumnya, dan seni-seni itu aneh dan tak terduga, membuatnya mustahil untuk diwaspadai. Seni ilahi yang ditransmisikan dari reruntuhan kembali agak mirip dengan seni ilahi kultus pembelah surga yang menghalangi jalannya kembali. Namun, seni ilahi yang ditransmisikan dari reruntuhan kembali lebih kuat daripada seni ilahi sekte pembelah surga, dan bahkan lebih aneh lagi. Bahkan, kekuatannya telah meningkat 100 kali lipat.
Hanya ada 36 anggota kultus pembelah surga, mungkinkah Yang Mulia Surgawi Ling ada di antara mereka? Qin Mo menggelengkan kepalanya ketika memikirkan hal ini. Jika Yang Mulia Surgawi Ling ada di antara mereka, dengan kemampuannya, ia pasti akan menjadi pemimpin sekte pembelah surga. Jika memang begitu, kasus sekte pembelah surga yang mencoba merasuki putri Qin Mo, Qin Lingjun, tidak akan terjadi. Yang Mulia Surgawi Ling tidak ada di antara mereka. Hanya dengan 35 anggota sekte pemecah langit itu, mereka seharusnya tidak dapat melepaskan kekuatan yang begitu menakjubkan. Mungkinkah? Qin Mo memikirkan poin kuncinya. Saat itu, penguasa ibu kota surga telah mengumpulkan para praktisi Dao dari ibu kota surga untuk membuka surga dan mendirikan sebuah altar untuk mengumpulkan kekuatan semua praktisi Dao. Baru pada saat itulah zaman ke-17 dibuka. Penguasa ibu kota surga telah meninggal, dan tanpa penguasa ibu kota surga yang memimpin altar pembuka surga, masa pembuka surga lainnya tidak akan dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan altar pembuka surga. Namun, jika masa pembuka surga ini membentuk formasi yang mirip dengan altar pembuka surga, dengan mengeksekusi keterampilan serangan gabungan, mereka dapat mengumpulkan kekuatan mereka dan melepaskan kekuatan yang tak terbayangkan. Dia tiba-tiba bangkit dan bergegas menuju reruntuhan yang kembali. Pada saat yang sama, Tai Yi, yang sedang memulihkan diri, juga bangkit dan bergegas menuju reruntuhan yang kembali di langit. Hati Qin Mo sedikit tergerak. Tai Yi pasti telah mengenali seni ilahi sekte pembelah surga. Di bawah pohon dunia, luka-luka Pak Tua Wuya juga perlahan pulih. Fenomena abnormal yang disebabkan oleh sekte pembelah surga yang menerobos masuk ke lubang runtuhan tentu saja tidak luput darinya. Penghujat. Ekspresi Pak Tua Wuya berubah-ubah, dan ia tiba-tiba mengambil keputusan. Ia tidak peduli dengan penyembuhan luka daonya dan segera berdiri untuk menuju lubang runtuhan. Di istana leluhur ibu kota Giok, Master Aula kelima istana Miluo telah turun, dan 4 praktisi Dao lainnya telah turun. 5 Master Aula dan kelompok praktisi Dao menatap langit dengan ekspresi serius. Tidak seorang pun diizinkan pergi ke lubang runtuhan. Tiba-tiba, wajah pemimpin, kepala istana Yunlong, muram, ia berteriak, Tuan Muda ketiga sudah tahu seluruh ceritanya. Sekte pembelah surgalah yang menerobos masuk ke lubang runtuhan dan bertarung dengan Tuan Muda kedua. Tuan Muda ketiga memerintahkan agar kedua belah pihak menderita kerugian besar. Semakin banyak mereka yang gugur, semakin menguntungkan bagi kedatangan kedua Tuan Muda. Para kepala istana dan praktisi Dao lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka dan setuju. Kepala istana Yunlong menatap lubang runtuhan itu dengan tatapan aneh, lalu bergumam, kali ini, sekte pembelah surga meminjam jalan menuju lubang runtuhan dan bertarung melawan Tuan Muda kedua. Mereka pasti akan kehilangan beberapa. Para penghujat ini pantas mati. Tuan Muda Wuji juga telah melakukan banyak kejahatan. Ia telah mencelakai sesama Taois, mengkhianati gurunya, dan mengkhianati istana Miluo. Akan lebih baik jika mereka mati bersama. Kepala istana 8 penglihatan berkata dari samping, bahkan jika sekte pembelah surga keluar dari lubang runtuhan, mereka hanya akan jatuh ke dalam perangkap istana leluhur yang dibuat oleh Tuan Muda kekacauan primal dan terjebak di sini. Begitu mereka memasuki perangkap binatang buas ini, mereka tidak akan punya tujuan, jadi mereka hanya bisa saling membunuh. Tuan Muda Ling Xiao dan Tuan Muda Ji Xiao akan dapat turun dengan mulus. Kepala aula dan praktisi Dao di ibu kota Giok duduk di gunung dan menyaksikan para harimau bertarung, tanpa bergerak sedikit pun. Pada saat ini, Qin Mo, Tai Yi, dan Pak Tua Wuya masih menyerbu ke arah jurang besar yang runtuh. Di langit, lapisan segel yang telah diletakkan Qin Mo mulai hancur. Riak seni ilahi dari pertarungan antara sekte pembelah surga dan Tuan Muda kedua Wuji telah keluar dari jurang besar lubang runtuhan, tetapi mereka hanya menembus segelnya. Segel-segel itu belum hancur. Sekarang setelah segel-segel itu hancur, jurang besar reruntuhan yang kembali pun terungkap. Namun, segel Qin Mo belum sepenuhnya hancur, sehingga beberapa bagian langit istana leluhur gelap sementara yang lain masih biru. Kegelapan itu berbintik-bintik, dan area itu menjadi semakin luas. Mereka bertiga hendak bergegas ke reruntuhan yang kembali ketika mereka tiba-tiba mendengar ledakan yang mengguncang dunia. Segel-segel lain yang telah diletakkan Qin Mo hancur, dan sebuah wajah dengan senyum aneh tiba-tiba menggantung dari langit, menghalangi jurang besar itu. Wajah dan pemiliknya bagaikan setetes air yang sangat besar. Mereka jatuh dan kemudian menyusut kembali, dan lebih banyak bagian yang jatuh. Tubuhnya terlalu besar, dan seolah-olah ia terjebak di lubang pembuangan. Seolah-olah seseorang telah mencengkeram pergelangan kakinya dari belakang, dan ia berjuang sekuat tenaga. Ini terjadi berulang kali, dan wajah tersenyum yang tak tertandingi itu tiba-tiba jatuh dari lubang pembuangan. Ekspresi Tai sedikit berubah, dan ia berkata kepada Qin Mo, rekan Taois, silakan kembali. Qin Mo sedikit tertegun, tidak mengerti maksudnya. Aura Tai semakin kuat, dan sekitar 20 paku dewa jalur pembantaian yang tertancap di tubuh bagian bawahnya tiba-tiba mulai berputar dan terlepas dari tubuhnya. Tai, kau masih terluka. Cabut paku dewamu, paku itu tidak bisa menahan luka daomu.
Qin Mu buru-buru menghentikannya, tetapi dalam waktu singkat ini, Great Cheng telah memaksa semua paku dewa jalur pembantaian keluar dari tubuhnya. Kecepatan Tai Yi meningkat pesat, dan ia melangkah maju untuk melampaui Qin Mu dan menyambut pria tersenyum yang jatuh. Pada saat yang sama, Pak Tua Wuya terbang dari samping dan langsung menuju pria tersenyum dan Tai Yi. Tubuh pria tersenyum yang luar biasa besar itu tiba-tiba berputar dan meledak dengan keras, berubah menjadi 35 langit. Ia berdiri di udara dan menunggu dengan tenang kedatangan Tai Yi. Wajah semua orang dipenuhi dengan senyuman. Pria tersenyum itu ada di antara mereka. Dia berdiri di paling depan, senyum di wajahnya tak berubah. Masing-masing dari mereka menderita luka dao. Jelas sekali mereka tidak mudah melawan tuan muda kedua Wuji. Mereka juga telah melalui pertempuran berdarah sebelum menyelinap dari lubang pembuangan. Pak Tua Wuya adalah yang pertama tiba. Ia telah menyerang 35 gerbang surga secara bersamaan. Ia tahu lebih baik daripada siapapun bahaya gerbang surga. Bukan karena Pak Tua Wuya peduli dengan orang-orang di dunia, tetapi karena jalur 35 surga yang membelah telah sepenuhnya meninggalkan jalur tradisional alam Dao. Jika ia tidak mengolah pohon Dao, ia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Memanfaatkan cedera para sekte pembelah surga ini, ia tentu ingin menyingkirkan mereka untuk mencegah masalah di masa mendatang. 35 orang dari sekte pembelah surga semuanya terhuyung-huyung, dan mereka menggunakan formasi altar surga yang membelah untuk menghadapi Pak Tua Wuya. Sebelum kemampuan ilahi kedua belah pihak dapat dilepaskan sepenuhnya, Tai Yi telah muncul di belakang Pak Tua Wuya, dan kapak dewa muncul di tangannya. Pak Tua Wuya sangat terkejut saat ia menahan serangan di depan dan di belakangnya. Darah Pak Tua Wuya berceceran di langit saat ia melarikan diri, meninggalkan banyak akar dan cabang pohon dunia yang patah di langit. Tiba-tiba, saat kekuatan seni ilahi dari 3 sisi meletus, Qin Mu melesat dan menebas seni ilahi dari 3 sisi. Tubuhnya berhenti dan ia mendarat di tengah-tengah 35 anggota sekte pembelah surga. Bangkit! Qin Mu menghentakkan kakinya dengan keras, dan sebuah altar pengorbanan pembelah surga muncul dari bawah kakinya. Jalur dan keterampilan yang indah melonjak ke segala arah, sangat cocok dengan altar pengorbanan pembelah surga dari 35 altar pengorbanan pembelah surga. Ia mengerahkan kekuatan sihirnya, dan 35 altar pengorbanan pembelah surga merasakan kekuatan mereka mengalir keluar dan menyatu dengan kekuatan sihir Qin Mu. Mereka semua menunjukkan ekspresi takjub, dan tatapan mereka tertuju pada Qin Mu di tengah altar pengorbanan. Qin Mu melihat menembus altar pengorbanan pembelah surga mereka dan menggunakan formasi yang sama untuk menyatu dengan formasi altar pengorbanan pembelah surga mereka. Ia menempati mata formasi, yang juga merupakan tanah pembelah surga di tengah altar pengorbanan. Ketika ia mengerahkan kekuatan sihirnya, tubuhnya sedikit merosot dan ia menghunus pedangnya. Kekuatan sihir sekte pembelah surga juga tampaknya dimobilisasi olehnya untuk memperkuat kekuatannya. Surga ke-34 Alam Dao, tulisan pembuka surga. Kekuatan sekte pembelah surganya telah meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya saat ini. Kekuatannya lebih dari 100 kali lipat dari jurus sebelumnya. Pedangnya mengumpulkan kekuatan dan tidak melepaskannya. Pedang itu menahan 35 orang sekte pembelah surga sementara tatapannya tertuju pada Tai Yi yang berjalan mendekat dengan kapaknya. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk mengendalikan 35 orang sekte pembelah surga. Ia tidak sedang berjaga-jaga terhadap siapapun, melainkan Tai Yi. Saudara Dao, suara Qin Mu rendah dan penuh ancaman, jangan mendekat, berhenti. Tatapan Tai Yi tampak aneh saat ia bertanya, Saudara Dao, apa maksudmu dengan ini? Qin Mu mendengus. Kekuatan tulisan pembuka langit dapat tercurah kapan saja dan berubah menjadi serangan tak tertandingi yang dapat mengubah dunia. Namun, orang di depannya adalah orang yang paling ia hormati, jadi ia tidak dapat melepaskan jurus ini. Tuan muda ketujuh memang orang yang paling sulit dihadapi di dunia. Tiba-tiba, pria yang tersenyum itu menoleh dan tersenyum pada Qin Mu, yang berada di tengah altar pengorbanan. Senyum di wajahnya membuat bulu kuduk orang-orang berdiri. Tidak heran Ling sangat mengagumimu dan menganggap bakatmu tak tertandingi. Hati Qin Mu bergetar, dan ia langsung merasa bahwa formasi altar pengorbanan pembuka surga tidak lagi sama. Ia telah mengamati sekte pembelah surga dan memahami seni ilahi yang agung ini, tetapi pemahamannya tentang altar pengorbanan pembuka surga jelas tidak seindah sekte pembelah surga yang secara pribadi berpartisipasi dalam penciptaan langit dan bumi. Pria tersenyum adalah yang pertama tersadar dari keajaiban gerakannya, diikuti oleh sekte pembelah surga kedua dan sekte pembelah surga ketiga. Keringat dingin mengucur di dahi Qin Mu. Tepat saat ia hendak mengeksekusi sekte pembelah surga, Tai Yi melangkah maju dan tiba di altar pengorbanan di saat berikutnya. Tubuhnya yang tinggi dan megah menabrak tubuh Qin Mu, membuatnya terlempar mundur. Tai Yi mengangkat kapak dewanya dan menebas. Qin Mu menghunus pedangnya untuk menangkisnya, dan ia mundur lebih cepat lagi. Namun, gerakan Tai Yi tidak terlalu kuat, seolah-olah ia hanya mengusirnya. Qin Mu berhenti dan melihat Tai Yi berdiri di tengah-tengah sekte pembuka surga.
35 orang sekte pembuka surga membungkuk serempak dan berkata serempak, semua orang di ibu kota surga, selamat datang kembalinya Tuan Ibu Kota Surga. Tai melihat sekeliling dan menatap 35 surga. Setelah beberapa saat, ia bertanya, rekan-rekan Taois, apa kabar? Apa kabar? 35 orang surga sangat gembira dan berkata serempak, Tuan Ibu Kota Surga, silakan ikuti kami ke tanah terlantar dan kembalilah ke tubuh aslimu. Tatapan Tai tertuju pada Qin Mu di kejauhan, tetapi ia menariknya kembali dan berkata dengan sungguh-sungguh, baiklah. Kembalilah ke tubuh aslimu. Qin Mu mengerutkan kening. Anggota sekte pembelah surga tiba-tiba membentuk formasi altar pengorbanan pembuka surga dan merobek langit. Bersama Tai, mereka berteleportasi keluar dari kandang istana leluhur dan menghilang. Ekspresi Qin Mu tenggelam, dan ia mengerahkan kekuatan sihirnya untuk menarik kembali lubang runtuhan yang telah diterbangkan oleh sekte pembelah surga. Ia mengerahkan kekuatan lubang runtuhan dan memasang lapisan segel sekali lagi. Kaisar pendiri Qin Yi, Xiang Jun, dan yang lainnya bergegas menghampiri, namun sebelum mereka sempat bertanya, Qin Mu berkata dengan sungguh-sungguh, perubahan besar dan sekte pembelah surga pergi ke angkasa kotor untuk mencari tubuh asli sang penguasa ibu kota surgawi. Jika dia menjadi penguasa ibu kota surga, bisakah dia tetap mempertahankan wujud perubahan besar? Tanya Tai Shi. Qin Mu menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu jawaban atas pertanyaan ini. Yang Mulia Ling seharusnya telah mengutak-atik perubahan besar, membuatnya tidak lagi menjadi penguasa ibu kota surga. Kepala Istana Milwo telah mengirimnya kembali ke zaman keempat, memungkinkannya untuk memeriksa sendiri tindakan penguasa ibu kota surga dan seluruh sekte pembelah surga. Kondisi pikiran Tai Yi saat ini benar-benar berbeda dari kondisi pikiran penguasa ibu kota. Namun, sulit untuk mengatakan apakah Tai Yi masih bisa mempertahankan kondisi pikirannya setelah menyatu dengan penguasa ibu kota. Mengapa Tai Yi pergi bersama mereka? Xiang Jun tidak mengerti. Terlepas dari apakah itu Tai Yi atau si cacat di hutan obelisk itu, dia sangat menghormati mereka. Namun, dia merasa bahwa mereka adalah dua orang yang berbeda. Perubahan besar tidak perlu menjadi orang lain. Bahaya sekte pembelah surga terlalu besar. Jika kita bergerak, perubahan besar tidak memiliki keyakinan untuk mengalahkan mereka dan dia juga tidak memiliki keyakinan untuk mempertahankan mereka di istana leluhur. Qin Mu menatap mereka, aku harus pergi ke tempat pengawetan kehampaan. Kalian tetap di sini. Saat terjadi perubahan besar dan aku tidak ada, kalian harus berhati-hati terhadap serangan dari ibu kota Giok dan pohon dunia. Aku akan meninggalkan perahu emas untuk melewati dunia. Jika kalian tidak tahan, naiklah perahu emas untuk bersembunyi. Semua orang mengangguk. Qin Mu menarik napas panjang dan dengan sekejap, ia menghilang dari perangkap istana leluhur. Ruang kotor. Sekte pembelah surga dan Tai Yi berjalan di antara mereka. Ruang kotor ini penuh dengan misteri, dan banyak hal yang tak dapat dihancurkan bahkan jika dihancurkan atau menciptakan kesengsaraan hidup dilemparkan ke sini. Ada juga reruntuhan ibu kota surgawi. Saat itu, tanah pembuka langit milik para master pembuka langit ibu kota surgawi, hutan obelisk tempat tuan muda tertua istana Milwo menekan jalan jahat dan tak lazim, serta segala macam benda aneh dan ganjil di hutan. Tai Yi dan anggota sekte pembelah surga menjelajahi reruntuhan ibu kota surgawi sekali lagi. Mereka naik ke altar pembuka langit, dan sekte pembelah surga mendesah tanpa henti. Pria yang tersenyum itu berkata, selama bertahun-tahun, kami telah mencari pemimpin kami. Ling berkata bahwa ia telah mengirimkan roh primordial pemimpinnya ke masa depan, tetapi Ling adalah orang yang sangat tidak pasti. Lagi pula, ia telah bergabung dengan jalan tengah ibu kota surgawi, dan hati daonya tidak semurni hati kami. Tai Yi berdiri di atas dua jejak kaki di tengah altar. Itu adalah jejak kaki yang ditinggalkannya. Berdiri di sana lagi, ia dipenuhi dengan emosi. Setelah beberapa saat, Tai Yi berkata, bakat dan pemahaman Ling adalah yang terbaik di antara kalian. Mengapa kalian tidak mengikutinya setelah aku meninggal? 35 anggota sekte pembelah surga saling memandang dan menggelengkan kepala. Ling tidak cocok menjadi pemimpin kita? Dia berhati lembut dan tidak bisa melihat esensi kehidupan. Pria yang tersenyum itu berkata, hidup hanyalah tumpukan materi dan energi. Dia pikir kita harus menghormatinya, tetapi dia mengabaikan bahwa kita bisa menciptakan kehidupan dan bahkan menciptakan dunia. Kita bahkan bisa membentuk dunia dan kehidupan menjadi apa yang kita inginkan. Dia tidak bisa melakukan itu. Kita hanya punya satu pemimpin, yaitu penguasa ibu kota. Tai Yi menatap mereka dan sedikit mengernyit. Dulu, ia memiliki pemikiran yang sama, itulah sebabnya ia memiliki kelompok pengikut ini. Namun kini, pemikirannya telah berubah. Sejak menjadi Tai Yi, ia telah berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengganggu proses zaman ke-17 dan membiarkan zaman ke-17 berkembang dengan sendirinya. Ini sangat berbeda dengan tindakan Tuan Ibu Kota. Demi menyelamatkan pemimpin kami pernah memengaruhi masa depan di masa lalu. Kami di sini untuk menunjukkan kepada Tuan Muda ke-7 apa yang terjadi ketika Ibu Kota dibuka. Pria yang tersenyum itu berkata,
sayang sekali Tuan Muda Kekacauan mengecewakan kami. Ia ragu-ragu saat hendak menyembuhkan pemimpin kami. Jangan khawatir, pemimpin, kami pasti bisa menyembuhkanmu. Sembuhkan aku? Tai Yi memandangi luka Dao di tubuhnya. Jelas, mereka tidak merujuk pada luka Dao yang ditinggalkan oleh pertempuran dengan Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat. Mereka merujuk pada pikiran dan cita-cita Tai Yi. Anggota sekte pembelah surga percaya bahwa pikiran dan cita-cita Tai Yi saat ini sakit, tidak sempurna, dan perlu disembuhkan. Metode penyembuhan Tai Yi mereka adalah dengan menjadikan Tai Yi penguasa ibu kota dan pemimpin di hati mereka. Mereka meninggalkan reruntuhan ibu kota surgawi dan segala macam benda aneh melayang dari ladang acar di kehampaan. Namun, ketika berhadapan dengan orang-orang sekte pembelah surga, benda-benda aneh itu menyusut kembali. Mereka mencari waktu yang lama di ladang acar dan melihat sekelompok besar peti mati di depan mereka. Banyak peti mati yang terhubung kembali dan langsung menuju ke arah mereka. Terakhir kali Qin Mu datang ke sini, ia bertemu sekelompok peti mati yang menghalangi jalannya. Ia telah menggunakan kapal emas penyeberangan dunianya untuk menghancurkan mereka, menghancurkan banyak peti mati sementara peti mati lainnya telah melarikan diri. Rekan-rekan Taois. Pria tersenyum berdiri di depan masa yang membelah langit, suaranya bergetar. Hari bagimu untuk melarikan diri akan segera tiba. Penguasa ibu kota langit akan segera turun, dan kau akan dapat melihat cahaya siang kembali dan membalas dendam. Dendam antara kau dan Istana Miluo serta Tuan Muda ketujuh dapat diselesaikan. Peti mati itu tampaknya memahami kata-katanya, dan mereka dipenuhi dengan sukacita. Rantai yang mengikat peti mati mulai bergetar. Tuan Muda, ada alasan mengapa kekacauan ini menekan mereka. Tai Yi mengingatkan pria tersenyum dan yang lainnya, jika mereka dilepaskan, mereka akan sangat berbahaya. Senyum di wajah pria tersenyum itu sangat menakutkan. Istana Miluo lebih kuat daripada ibu kota langit kita. Ibu kota langit membutuhkan mereka untuk melawan Istana Miluo. Pemimpin, kau benar-benar gila. Kau tidak akan berpikir seperti itu di masa lalu. Anggota lain dari sekte pembelah surga juga berkata, pemimpin sakit. Pemimpin lama tidak perlu peduli dengan hal-hal ini. Bahkan jika alam semesta hancur dan langit dibuka kembali, kita bisa mulai dari awal. Mata Tai Yi berkedut. Mereka terus bergerak maju dan akhirnya menemukan pintu yang telah dihancurkan oleh kapal emas penyeberangan dunia. Fraksi sekte pembelah surga memimpin Tai Yi masuk. Tuan Muda, kekacauan telah menghancurkan formasi di sini dan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Obelisk-obelisk di sini semuanya terbalik. Itu disebabkan oleh dampak kapal emas penyeberangan dunia ketika Qin Mu datang ke sini terakhir kali. Kemudian, Tuan Muda Agung-Agung turun dan memanfaatkan Qin Mu, membuatnya menyerah pada gagasan, menyembuhkan, perubahan besar dan melumpuhkan. Ketika Tuan Muda Agung-Agung dan Qin Mu pergi, mereka tidak memulihkan hutan obelisk. Tuan Muda pertama dan Tuan Muda Qin Mu adalah dua penjahat besar. Di alam semesta masa lalu, mereka menindas cukup banyak rekan Taois. Pria berwajah tersenyum dan pasukan pembelah surga lainnya mengawal Tai Yi ke dalam hutan prasasti. Mereka begitu kuat, namun mereka mampu melawan penindasan hutan prasasti dengan kuat. Pria berwajah tersenyum berkata, Tuan Muda Agung-Agung menganggap cita-cita Istana Miluo sebagai cita-citanya. Aturan dalam cara kerjanya terlalu kuat, jadi kita tidak bisa menggunakannya. Tuan Muda Kekacauan, meskipun juga seorang penjahat besar, tidak memiliki aturan, tidak memiliki prinsip, oleh karena itu dapat menggunakannya. Sayangnya, Tuan Muda Kekacauan akhirnya berhasil meyakinkannya. Sedemikian rupa sehingga kita harus mengambil risiko datang dari Yang Maha Kuasa untuk menyembuhkan pemimpin itu sendiri. Tai Yi berkata, Tuan Muda Kekacauan akan menekan mereka yang melakukan kejahatan di dunia yang kuat, langkah ini tidak berlebihan. Pemimpin itu benar-benar sakit. 35 gerbang surga khawatir, tetapi ia segera merasa lega. Untungnya, pemimpin itu akan segera sembuh. Tai Yi melihat situasi itu dan terdiam. Tiba-tiba, hatinya tergerak. Secara logika, setelah ia memasuki hutan obelisk, ia akan langsung terhubung dengan orang lumpuh di hutan obelisk. Pada akhirnya, ia akan menghilang dan menjadi cocok dengan orang lumpuh itu. Namun, mereka sudah masuk jauh ke dalam hutan obelisk, dan masih belum ada perubahan pada tubuhnya. Tai Yi tetap tenang. Ia dikelilingi kerumunan dan terus masuk lebih dalam. Setelah sekian lama, mereka akhirnya tiba di area inti hutan obelisk. Mereka melihat sebuah desa kecil muncul di sana. Hutan obelisk mengelilingi desa ini. Ada sebuah pohon di pintu masuk desa. Seekor babi tergantung terbalik di pohon itu. Babi itu merintih, ingin turun, tetapi tidak dapat melarikan diri. Di atas batu di pintu masuk desa, seorang lelaki tua menyipitkan mata dan menghisap hookah. Di beberapa rumah bobrok di desa itu, seorang perempuan sedang memukul-mukul pakaiannya di dekat sumur. Palu-palu itu naik dan turun, membuat pakaiannya berderak. Ada seorang gadis kecil dengan dua kepang tanduk kambing yang berusaha sekuat tenaga memanjat pohon, mencoba memetik buah-buahan di pohon itu. Di bawah atap,
Ada seorang perempuan tua yang menyipitkan mata dan bersandar di dinding untuk tidur siang. 35 anggota sekte pembelah surga membawa Tai Yi ke desa dan melihat sekeliling, pria yang tersenyum itu membungkuk kepada lelaki tua itu. Saudara Dao Dongyang, kau adalah prajurit terkuat ketiga di ibu kota saat itu. Kau telah lama menghilang. Aku tidak menyangka kau akan ditekan di sini. Saudara Dao, hari ini adalah hari di mana kau akan dibebaskan. Ini juga merupakan hari di mana pemimpin akan pulih dari penyakitnya. Selamat. Pak Tua Dong yang meliriknya, lalu berkata dengan acuh tak acuh, jadi, rekan Taois Shijing. Siapakah yang membuat wajahnya begitu jelek? Saya baik-baik saja di sini. Saya tidak ditindas oleh Yang Maha Kuasa. Saya datang ke sini atas inisiatif saya sendiri. Sedangkan untuk pemimpin, dia tidak sakit. Dia hanya terluka. Pria yang tersenyum itu berkata, Saudara Dongyang, terlepas dari apakah pemimpin itu terluka atau sakit, dia harus dirawat. Di mana tubuh fisik pemimpin itu? Tolong keluarlah dengan cepat. Pak Tua Dongyang mengangkat alisnya dan menyapukan pandangannya ke wajah-wajah para makhluk pembuka surga lainnya. Dia mengetuk pipanya dan berdiri, lalu terkekeh dan berkata, sejak pemimpin itu meninggal, kalian semua menjadi semakin tidak berguna. Kalian membuat orang-orang menjadi bukan manusia atau hantu. Kalian sangat menakutkan. Kalian harus kembali. Pemimpin tidak membutuhkanmu. Pria yang tersenyum itu mendesah. Sepertinya saudara Dongyang juga sakit dan butuh perawatan. Anggota sekte pembelah surga lainnya juga berkata, Saudara Dongyang sakit. Cepat berbaring. Kami akan membantu Anda mengobatinya. Pak Tua Dongyang mengamuk dan berteriak bagai guntur, apa kau tidak mendengarkanku? 35 anggota sekte pembelah surga menutup telinga terhadap teriakan Dao-nya. Mereka semua mengangkat kepala dan menatapnya dengan ekspresi aneh. Pak Tua Dongyang terkejut. Teriakan Dao-nya dapat memengaruhi pikiran dan kondisi mental orang yang diteriaki. Ketika Dao ditanya tentang hati Dao, bahkan para penguasa istana dan tuan muda istana Miluo harus menjawab ketika dihadapkan dengan teriakan Dao-nya, membangkitkan hal-hal yang tersembunyi di lubuk hati Dao-nya. Anggota sekte pembelah surga seharusnya telah terbangun dari ingatan masa lalu, tetapi 35 anggota sekte pembelah surga ini justru tidak berpengaruh pada teriakan Dao-nya. Kalian semua telah menjadi monster dalam eksperimen membelah langit berulang kali. Pak Tua Dongyang menghela napas dan berkata dengan suara sendu, Tuan Muda Ketujuh, saya sudah kehabisan akal. Serahkan saja pada Anda. Tepat setelah selesai berbicara, Qin Mu berjalan keluar rumah di belakang wanita tua itu sambil memanggul peti mati besar dewa jalur pemakaman di pundaknya. Dia meletakkan peti mati itu dan berkata dengan acuh tak acuh, orang di dalam peti mati ini adalah orang cacat yang kau cari. Tatapan mata para anggota sekte pembelah surga tertuju pada Qin Mu dan peti mati dewa pemakaman Dao. Qin Mu telah tiba di sini sebelum mereka, dan bukan hanya tiba lebih awal dari mereka, ia bahkan membawa peti mati tersebut. Peti mati dewa pemakaman Dao telah diciptakan oleh Tuan Muda Agung pertama untuk menekan Tai Yi. Qin Mu mungkin telah membangunkan Matahari Timur dan yang lainnya ketika ia tiba di sini dan meyakinkan mereka untuk menempatkan tubuh jasmani Tuan Ibu Kota Surga, si cacat itu, di dalam peti mati. Qin Mu telah mengunjungi obelisk itu berkali-kali dan familiar dengan jalannya. Lebih lanjut, ia telah tertunda selama beberapa waktu di jalan antara sekte pembelah surga dan Tai Yi, jadi ia adalah orang pertama yang tiba di sini untuk membuat pengaturan. Tuan Muda Kekacauan, pantang menyerah, dan pantang menyerah. Wajah tersenyum itu berkata, kau sudah merasakan jalan dan kemampuan kami, jadi kau seharusnya tahu bahwa kau bukan tandingan kami. Apalagi kau, bahkan Tuan Muda Wuji pun bukan tandingan kami. Memangnya kenapa kalau kau memasukkan pemimpin ke dalam peti mati? Aku akan menghajarmu, membuka peti mati, dan mengundang pemimpin. Tidak sulit bagi kami untuk membuka surga. Jika kau ingin mengalahkan Tuan Muda Ketujuh, kau harus mengalahkanku dulu. Wanita di samping berhenti memukul palu dan berdiri. Ia meletakkan palu di bahunya dan berkata dengan nada yang penuh kekaguman, langit telah membuka langit. Kalian telah menjadi monster yang menyimpang. Kau tidak boleh lancang di sini. Kau tetap harus mengalahkanku dulu. Wanita tua itu berdiri dan berkata dengan gemetar, meskipun aku belum pernah berinteraksi dengan Tuan Muda Ketujuh dan telah mendengar reputasinya yang buruk, dibandingkan dengan Tuan Muda Ketujuh yang jahat, aku tidak tahan denganmu. Dan aku, Jusan Tong, babi yang tergantung terbalik di pohon di pintu masuk desa tiba-tiba terlepas dari tali dan jatuh ke tanah. Ia berubah menjadi pria kuat dan berjalan dengan langkah lebar, lalu mencibir, aku selalu menentang istana Miluo, dan aku semakin membenci Tuan Muda yang katanya itu. Setiap kali bertemu dengannya, aku harus berdahak tebal untuk mencuci muka. Namun, Tuan Muda Ketujuh adalah varian dari istana Miluo, dan aku merasa dia lebih menyenangkan dipandang. Sebaliknya, aku tidak menganggap kalian menyenangkan dipandang. Jika kalian ingin berurusan dengan Tuan Muda Ketujuh, maka melangkahlah melewati mayatku. Baiklah. Ren Shijing si wajah tersenyum tertawa terbahak-bahak, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Kau masih ingin mengalahkanku.
Pak Tua Dongyang berkata dengan acuh tak acuh, Linglah yang mengundangku ke sini untuk melindungi tubuh Tiandu. Jangan biarkan siapapun menghancurkan tubuhnya. Aku mengagumi Ling sama seperti aku mengagumi Tiandu. Aku berjanji padanya bahwa aku akan melakukannya. Sekalipun aku salah satu dari kalian saat itu, sekalipun aku salah satu dari kalian, aku tetap akan menghentikanmu. Gadis itu menghela napas dan meluncur turun dari pohon. Ia berkata dengan kesal, Yaya tidak mengagumi Tuan Muda ketujuh, ia juga tidak mengenal Tuan Tiandu, apalagi tahu tentang dendammu. Namun, selama Yaya di penjara, ia berteman baik dengan Ju Santong, Dongyang, dan yang lainnya. Jika teman baik ingin menentangmu, Yaya hanya bisa memaksakan diri. Nanti, saat kau melangkahi tubuh Yaya, kau harus bersikap lembut. Wajah tersenyum pemandangan dunia manusia mendesah. Kalian semua sakit, otak kalian sakit, jadi kalian perlu perawatan. Ju Santong mengumpat keras, kaulah yang sakit, seluruh keluargamu sakit. Semua otak kalian rusak. Kerumunan orang sekte pembuka surga sama sekali tidak peduli dengan hinaannya. Meskipun mereka telah menempuh jalan yang salah, pencapaian mereka di Dao Heart sungguh luar biasa. Mereka hanya memperlakukan Ju Santong dan yang lainnya sebagai pasien yang membutuhkan perawatan. Semakin seperti ini, semakin mengerikan. Saudara Taois Taiyi, apakah kau ingin menjadi penguasa ibu kota surgawi atau menjadi dirimu sendiri? Tanya Qin Mu tiba-tiba. Taiyi tidak mengatakan apa-apa, dan tatapan 35 orang yang membelah surga juga tertuju padanya. Ia tersenyum kepada dunia dan berkata, Pemimpin, kau sakit. Hanya dengan kembali ke identitasmu sebagai penguasa ibu kota surgawi, kau akan pulih. Taiyi menghela napas dan bertanya, Rekan Daoismehu, maukah kau membiarkanku menjadi penguasa ibu kota surgawi? Qin Mu menggelengkan kepalanya. Tidak. Ketika aku pertama kali memasuki Istana Miluo dan bertemu dengan penguasa Istana Miluo, guru berpesan kepadaku untuk berhati-hati terhadap perubahan agung. Aku meragukan kata-katanya dan mengira ia berbohong. Namun kemudian, aku mengerti bahwa orang yang ia ingin aku waspadai bukanlah dirimu, melainkan penguasa ibu kota surgawi. Terhadapmu, Saudara Dao, aku hanya bisa mengagumi dan mengagumimu dalam hatiku. Ketika kau menjadi Taiyi, kau adalah ahli dunia lain yang telah melindungi zaman ke-17 selama 6 miliar tahun. Namun, jika kau menjadi penguasa Tiandu, kau mungkin menjadi orang yang menghancurkan zaman ke-17. Taiyi terdiam. Setelah beberapa lama, ia membuka matanya dan tersenyum. Aku mengerti. Kau bisa bergerak sekarang. Cahaya terang memancar dari mata Qin Mu dan ki vital kekacauan primordial tiba-tiba aktif. Dalam sekejap, rune kekacauan primordial yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di tubuhnya dan tersusun dalam susunan yang aneh. Dalam sekejap, ia memancarkan perasaan bahwa ia adalah obelisk yang menjulang tinggi. Di hutan obelisk yang dibangun oleh Grand Supreme dari Tuan Muda tertua, Qin Mu telah mengirim salah satu dari mereka keluar dari tanah yang kotor ke istana leluhur, menghancurkannya di tangan permaisuri. Karena hutan obelisk belum lengkap, ia tidak mampu melepaskan kekuatan penekan tempat ini. Namun, Qin Mu memiliki pemahaman yang mendalam tentang obelisk. Setiap kali ia memasuki hutan obelisk, ia akan menggunakan rune kekacauan primordial untuk meniru obelisk dan menyatu dengan formasi. Kali ini, ia menggunakan tubuhnya untuk berubah menjadi obelisk, metode yang sama seperti sebelumnya ketika Grand Supreme dari Tuan Muda Agung memasuki hutan obelisk dan berubah menjadi tablet batu untuk menekan Dongyang dan yang lainnya. Hutan obelisk diaktifkan dengan ledakan, dan tablet batu bersinar terang dalam sekejap. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan formasi yang ditinggalkan oleh Tuan Muda Agung pertama telah diaktifkan. Langkah kaki 35 anggota sekte pembelah surga bergerak, dan tubuh mereka terhuyung-huyung. Kecepatan reaksi mereka sangat cepat. Qin Mu mengaktifkan kekuatan penekan hutan Stelisk, dan mereka juga mengaktifkan formasi altar pengorbanan pembuka langit pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, Pak Tua Dongyang, Ju Santong, gadis, wanita, dan wanita tua itu semuanya bergerak bersamaan untuk menyerang 35 massa sekte pembelah surga dalam upaya menghancurkan formasi mereka. Mereka berpacu dengan waktu. Qin Mu telah mengaktifkan hutan obelisk, dan akan membutuhkan waktu baginya untuk mengerahkan kekuatan penekan hutan obelisk secara maksimal. Mereka harus memblokir kekuatan massa sekte pembelah surga sebelum itu, dan mereka tidak bisa membiarkan mereka mengeksekusi formasi altar pengorbanan. Inilah rencana yang telah disusun Qin Mu bersama mereka. Massa sekte pembelah surga memiliki seperangkat keterampilan gabungan yang dapat menghadapi Tuan Muda Istana Miluo secara langsung. Mereka bahkan dapat melukai Tuan Muda kedua Wuji dengan parah di jurang lubang runtuhan yang besar. Kemampuan Tuan Muda kedua Wuji kemungkinan besar berada di atas Tuan Muda pertama. Meskipun ia terikat oleh simpul merah, tidak mudah untuk melukainya dengan parah. 35 massa sekte pembelah surga mampu melukainya parah di jurang maut dan membunuh mereka untuk keluar dari jurang maut. Qin Mu sudah memperlakukan mereka seperti Tuan Muda. Mengaktifkan hutan obelisk membutuhkan waktu, begitu pula pembentukan altar pengorbanan pembelah langit. Pada saat ini,
Siapapun yang bergerak pertama akan memiliki kesempatan untuk menang. Gambar hantu altar pengorbanan pembelah langit muncul dari bawah kaki 35 jemaat pembelah langit. 35 dari mereka tampaknya terhubung dalam roh, dan kecepatan formasi yang mengaktifkan altar pengorbanan pembelah langit sungguh di luar imajinasi. Ju Santong memegang gada berdurinya dan menyerbu, menghantamkannya ke tengkorak salah satu anggota sekte pembelah surga. Darah segar langsung menyembur keluar. Tengkorak masa sekte pembelah surga itu seperti bunga yang mekar. Kelopaknya terbelah ke segala arah, dan wajahnya terbelah menjadi dua bagian. Dia berada di atas dua tengkorak yang retak, namun dia masih menyeringai, yang membuat rambut orang-orang berdiri tegak. Ju Santong terkejut. Dia masih belum mati. Sebuah drum besar muncul dari belakang masa pembelah surga yang tengkoraknya telah terbelah. Drum itu bergetar hebat, dan Ju Santong memuntahkan darah segar. Suara drum bergetar 18 kali berturut-turut, dan Ju Santong tercabik-cabik. Tubuh gadis itu berputar, dan buah dao di pohon daunnya terbang keluar dengan suara siulan. Buah dao berputar, dan ribuan benang terbang keluar dari buah dao, menembus tubuh fisik dan roh primordial masa sekte pembelah surga. Gadis itu mengulurkan tangannya untuk meraih benang dan menariknya dengan kuat. Namun, masa pembelah surga tidak terpotong-potong seperti yang diharapkannya. Gadis itu terkejut. Tepat saat ia hendak meninggalkan benang dan pergi, masa pembelah surga tiba-tiba berbalik untuk menatapnya. Sebuah mata vertikal terbuka di tengah alisnya, dan tatapannya menyapu. Bambu-bambu lembut yang tak terhitung jumlahnya menyembul keluar dari tubuh gadis itu dan tumbuh liar, menembus tubuhnya dan menusuk ke dalam hutan bambu. Pohon dao dan buah dao telah lama tertinggal zaman, kata kerumunan dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, wanita itu mendekat ke arah pertempuran. Ia mengangkat tongkatnya dan mengayunkannya. Seketika, cahaya warna-warni melesat ke langit dari sumur kuno di belakangnya. Ia sangat kuat dan sama sekali tidak lebih lemah dari Dongyang. Sumur kuno yang ia gunakan untuk mengambil air dan mencuci pakaiannya adalah tempat dao agungnya berada. Ia juga merupakan eksistensi paling menarik perhatian di era alam semesta tempat ia tinggal. Namun, yang menyambutnya adalah serangan dari 3 masa sekte pembelah surga. Wanita itu baru saja melancarkan serangannya ketika ia terluka parah oleh 3 masa sekte pembelah surga dan terpental mundur. Bagaimana mungkin ada kemampuan ilahi yang begitu aneh? Dao agung yang begitu aneh? Pikirannya berdengung. Ia belum pernah melihat kemampuan ilahi ketiga masa sekte pembelah surga itu sebelumnya, dan dao agung yang mereka gunakan juga sesuatu yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Akibatnya, ia terluka parah oleh mereka pada saat pertama. Di sisi lain, wanita tua dan pria tua, Dongyang, juga diserang dan diserang oleh masa pembelah surga secara bersamaan. Selama zaman ke-7, pria tua, Dongyang, menduduki peringkat ketiga di ibu kota surga, kedua setelah master ibu kota surga dan Ling yang misterius. Ia juga merupakan masa pembelah surga, dan ia setenar tuan muda tertua, Maha Agung. Ia berpikir bahwa ia memiliki sedikit pemahaman tentang seni dao dan seni ilahi dari 35 masa sekte pembelah surga. Namun, bertentangan dengan harapannya, seni dao dan seni ilahi dari masa pembelah surga saat itu benar-benar berbeda dari seni dao dan seni ilahi dari masa pembelah surga sekarang. Jalan, keterampilan, dan seni ilahi dari 35 anggota sekte pembelah surga tidak dapat dilihat lagi. Tubuhnya terlempar mundur, dan tubuh jasmaninya terbelah di udara. Ia kebingungan. Ia tak lagi mampu memahami seni magis dari makhluk sekte pembelah surga. Di sisi lain, wanita tua itu dikalahkan hampir bersamaan. Ia telah diinjak oleh makhluk sekte pembelah surga dan hendak membunuhnya. Pada saat itu, Qin Mu mengerahkan formasi hutan prasasti dan mengarahkannya. Tubuh makhluk membelah langit bergetar hebat, dan kekuatan sihirnya ditekan hingga tak tersisa setetes pun. Tubuhnya tiba-tiba terbang dengan suara mendesing dan terhempas mundur. Tubuh jasmaninya menabrak prasasti terdekat, dan tubuh jasmani serta roh primordialnya menyatu di dalamnya. Ia terperangkap oleh prasasti tersebut. Qin Mu menggerakkan kakinya, dan seluruh hutan prasasti pun berubah formasi. Prasasti-prasasti raksasa terus bergerak, dan ketika Qin Mu menunjuk untuk kedua kalinya, masa sekte pembelah surga lainnya terbang mundur dan mendarat di prasasti kedua. Semua anggota sekte pembelah surga lainnya bergegas menuju Qin Mu. Ia bergerak mengitari peti mati dewa, dan dengan jentikan lengan bajunya, anggota sekte pembelah surga lainnya menjerit nyaring. Ia bersiul ke depan dan mendarat di prasasti batu ketiga. Wajah tersenyum mengguncang tubuhnya, dan formasi altar pengorbanan pembelah surga pun diaktifkan. Tubuh jasmani dan roh primordial anggota sekte pembelah surga lainnya tiba-tiba berubah dan menyatu dengan tubuh jasmani dan roh primordialnya, membuat tubuh jasmani dan roh primordialnya menjulang tinggi bagai raksasa yang telah membuka dunia. Meskipun 3 anggota sekte pembelah surga telah ditindas oleh Qin Mu, dan pembentukan altar pengorbanan pembelah surga belum selesai, kultivasi Qin Mu belum mencapai tingkat tuan muda, jadi ia masih memiliki keyakinan untuk menerobos hutan prasasti batu. Pada saat itu, sebuah kapal raksasa menebas dari belakang, membelah 32 orang yang hendak menyatu.
32 anggota sekte pembelah surga langsung terbang ke segala arah dan mendarat di tanah. Formasi itu langsung hancur. Qin Mu mengambil kesempatan untuk mengeksekusi hutan obelisk dan dengan paksa mendorong semua massa sekte pembelah surga ke dalam prasasti batu untuk menekan mereka. Pemimpin, kau benar-benar sakit. Senyum di wajah manusia berwajah tersenyum itu akhirnya berubah dan terdistorsi. Ia berkata kepada Tai Yi, kau harus disembuhkan. Qin Mu mengumpulkan sisa kekuatan sihirnya dan melambaikan lengan bajunya. Sosok manusia berwajah tersenyum itu terbang mundur dan mendarat di prasasti batu ke-35. Qin Mu terengah-engah. Hutan obelisk masih melahap kekuatan sihirnya, membuatnya sulit untuk bertahan. Wajah 35 anggota sekte pembelah surga terpampang di cermin prasasti batu, menatapnya dengan tatapan samar untuk melihat kapan ia tak mampu bertahan lagi. Qin Mu harus mengerahkan banyak kekuatan sihirnya untuk memobilisasi hutan obelisk yang begitu besar. Di saat yang sama, ia harus mempertahankan wujudnya dan membiarkan ki vitalnya berubah menjadi rune kekacauan primordial untuk mengisi obelisk yang hilang. Mampu menyegel 35 anggota sekte pembelah surga sekaligus, bisa dibilang menakjubkan, tetapi itu juga telah menghabiskan seluruh kekuatan sihir Qin Mu. Tuan muda kekacauan, sama seperti dulu, kau masih orang kasar yang tidak pernah mempertimbangkan konsekuensi dari melakukan sesuatu. Wajah yang tersenyum tertempel di cermin prasasti batu, dan tak ada emosi dalam tatapannya, sebuah suara datang dari prasasti batu, kau tak akan bisa bertahan lama. Pada saat itu, kita akan bisa melarikan diri. Semua yang telah kau lakukan hanyalah sia-sia. Qin Mu tiba-tiba duduk dalam posisi lotus, dan aula kekacauan muncul di belakangnya. Pohon dunia terbang dan mendarat di aula kekacauan, menyerap energi dari sungai-sungai panjang untuk mengisi kembali konsumsinya. Qin Mu tiba-tiba duduk dalam posisi lotus, dan aula kekacauan muncul di belakangnya. Pohon dunia terbang dan mendarat di aula kekacauan, menyerap energi dari sungai-sungai panjang untuk mengisi kembali konsumsinya. Kalau aku mau menindasmu, aku bisa menindasmu sampai kau patuh. Qin Mu baru saja mengucapkan kata-kata kejam itu ketika tangan besar Tai Yi tiba-tiba mendarat di bahunya. Otot-otot tegang di bahu Qin Mu mengendur. Ia masih mengkhawatirkan Tai Yi. Saat telapak tangan Tai Yi mendarat di bahunya, ia memang melompat ketakutan, tetapi ia segera tenang. Jika Tai Yi ingin menghadapinya, ia bisa melakukannya sejak dulu ketika ia bertarung melawan 35 surga. Ia tidak perlu menunggu sampai sekarang. Pengadilan leluhur lebih membutuhkan yang mulia surgawi Mu daripada Tai Yi. Tai Yi bisa merasakan permusuhannya dengan cepat memudar. Ia tersenyum dan berkata, kau tidak boleh berlama-lama di sini. Aku akan menekan mereka sementara kau kembali ke pengadilan leluhur. Beban pengadilan leluhur lebih berat, jadi aku akan memilih tugas yang lebih ringan. Apakah kau tahu cara menyelesaikan hutan obelisk ini? Tanya Qin Mu. Kau bisa memberikannya padaku. Tai Yi berkata dengan serius, aku belajar banyak hal dengan sangat cepat. Dulu, selalu Tai Yi yang mewariskan seni, jalur, dan keterampilan ilahi kepada Qin Mu. Namun sekarang, justru sebaliknya. Segel hutan obelisk milik Tuan Muda Agung pertama, lahir dari rune kekacauan primordial dan merupakan seni penyegelan ilahi yang berevolusi dari rune kekacauan primordial. Meskipun Tai Yi memiliki sedikit pemahaman tentang rune kekacauan primordial, ia tidak tahu banyak. Pemahamannya tidak sedalam pemahaman Qin Mu. Qin Mu mewariskan apa yang telah dipelajarinya, sehingga terlalu mudah untuk memahaminya secara detail. Ketika ia menemukan sesuatu yang tidak ia pahami, ia akan bertanya langsung. Pencapaian Dao-nya sangat tinggi, sehingga ketika ia menanyakan keraguannya, ia menggunakan bahasa Dao. Informasi yang terkandung dalam bahasa Dao sangat banyak dan rumit, dan langsung menuju inti pertanyaan. Qin Mu juga menjawab dengan bahasa Dao, menjawab pertanyaan yang paling rumit dengan cara yang paling sederhana. Mereka berdua bertanya dan menjawab. Dongsun, Yaya, Ju Santong, dan yang lainnya hanya bisa menahan luka mereka dan mendengarkan dengan saksama. Bahasa Dao mereka berdua sangat rumit dan sulit dipahami, tetapi selama mereka bisa memahami satu atau dua kalimat, mereka akan sangat terbantu. Sementara itu, para anggota sekte pembelah surga yang terkurung di dalam prasasti batu mengejek dan mencemooh jalur, teknik, dan seni ilahi Istana Miluo sebagai seni ilahi yang sudah ketinggalan zaman. Mereka hanya punya nama, tetapi kenyataannya, mereka tak mampu menahan satu pukulan pun. Qin Mu dan Tai Yi menutup mata. Pada akhirnya, bahasa Dao Tai Yi menjadi bahasa Dao kekacauan primordial, dan Qin Mu juga menjawab dalam bahasa Dao kekacauan primordial. Pertanyaan dan jawaban mereka bahkan lebih mendalam, dan bahkan Dongsun dan yang lainnya pun tak dapat memahaminya. Dongsun menghela napas, merasa sedikit tertekan. Dulu, ia mungkin setara dengan Tuan Muda Agung pertama, tetapi seni, jalur, dan keterampilan ilahi masa kini telah jauh melampaui zamannya. Pertukaran Qin Mu dengan perubahan besar telah membuatnya tercengang dan tak mampu mengejar. Setelah puluhan hari, Tuan Muda Agung pertama akhirnya memahami perubahan rune dan formasi obelisk. Tak hanya itu,
ia juga menemukan banyak perubahan yang bahkan Tuan Muda Agung pertama tidak sadari selama sesi tanya-jawab yang sangat bermanfaat bagi Qin Mu. Tuan Muda Agung mencoba mengeksekusi rune kekacauan primordial seperti Qin Mu, dan setelah sekian lama, ia mengeluarkan perasaan seperti tablet batu berbentuk manusia. Saudara Dao, coba ubah formasinya lagi, Qin Mu mengingatkan. Tai Yi mencoba memobilisasi kekuatan hutan obelisk, dan Qin Mu mengangguk sambil tersenyum. Saudara Dao, kau sudah memahaminya. Kalau begitu, aku serahkan tempat ini padamu untuk dikendalikan. Ia berdiri dan meregangkan tubuhnya. Tai Yi duduk dan bertanya, Dongyang, apa rencanamu? Qin Mu maju untuk membantu Dongyang dan yang lainnya menyembuhkan luka Dao mereka. Pak Tua Dongyang ragu sejenak sebelum berkata, Ling memintaku untuk menjaga Tuan Ibu Kota Surga. Tai Yi memotongnya dan berkata, kau tidak berani memasuki dunia lagi. Pak Tua Dongyang terdiam dan setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara serak, aku memang tidak berani lagi. Saat itu, aku adalah salah satu eksistensi dengan bakat tertinggi di 7 zaman alam semesta terakhir dan juga salah satu eksistensi terkuat. Dan sekarang, aku. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan getir, aku tidak berani memasuki dunia lagi. Wanita tua itu, gadis itu, Ju Santong, dan yang lainnya ragu sejenak. Impian mereka adalah melepaskan diri dari penindasan dan kembali ke dunia. Namun, ketika mereka mendengar kata-kata Pak Tua Dongyang, mereka juga ragu. Dibandingkan dengan saat itu, teknik Dao dan seni ilahi saat ini sudah sangat berbeda. Perkembangan teknik Dao membuat mereka, para monster tua ini, tidak dapat memahaminya. Saat itu, mereka semua adalah eksistensi yang langka seperti bulu phoenix dan langka seperti unicorn di era mereka masing-masing. Sekarang, mungkin mereka sudah ketinggalan zaman. Di hutan obelisk, kita masih bisa merasa kagum dan membanggakan perbuatan masa lalu. Namun memasuki dunia, Ju Santong menggaruk bulu-bulu di belakang kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Hehe, siapa yang mengenal kita? Kemungkinan besar, sebelum kita sempat menyombongkan diri, kita akan dibunuh oleh seseorang. Tatapan Qin Mu berkedip, dan tiba-tiba ia berkata, Saudara Dao Dongyang, semuanya, jika kalian bisa percaya padaku, aku bisa memberi kalian semua kesempatan. Semua orang menoleh, tatapan mereka dipenuhi antisipasi, keraguan, dan ketakutan. Mereka takut akan masa depan. Mereka telah ditindas di sini, dan mereka tampak garang dan jahat. Namun, setelah mengalami kehancuran dan penciptaan zaman alam semesta, mereka telah lama kehilangan ambisi dan menjadi sekelompok cacing yang menyedihkan. Qin Mu terbatuk, Tuan Xiang juga pernah ditindas di sini sebelumnya, tetapi dia datang bersamaku kemudian. Kalian semua tahu karakter Xiao Xiang. Dia sangat jujur dan sederhana, tetapi jika dia ingin memasuki era ke-17, dia harus mengikuti aturanku. Dia telah melakukan banyak kejahatan di masa lalu, tetapi aku memberinya kesempatan untuk membuka lembaran baru dan bangkit kembali. Aku, kedamaian abadi, memiliki 6 jalur roda surgawi, dan aku bisa membiarkan orang bereinkarnasi, jadi aku membiarkan Xiang kecil bereinkarnasi. Tai Yi mengangkat alisnya dan meliriknya. Qin Mu terbatuk sekali lagi, lalu berkata dengan hati-hati, sebelum Tuan Xiang bereinkarnasi, beliau telah membedah Dao Agungnya, seperti surga agung yang menyeluruh, jalan pohon Dao, jalan bunga, buah Dao, dan jalan pembunuhan. Beliau membedah semuanya dan kembali ke langit dan bumi untuk memelihara alam semesta zaman ke-17. Xiang kecil dapat dikatakan telah bereinkarnasi di selembar kertas putih, memulai dari awal lagi. Tai Yi meliriknya lagi, dan Qin Mu terbatuk sekali lagi. Sekarang alam semesta zaman ke-17 kita berada di tengah-tengah reformasi perdamaian abadi, semuanya berjalan lancar dan ada banyak talenta. Xiang kecil sudah menjadi pemuda berusia 20-an, dan dia juga luar biasa di perdamaian abadi kita. Tai Yi masih ingin meliriknya, tetapi Qin Mu menatapnya tajam. Ketika ia berbalik, ia memasang ekspresi ramah, ia tersenyum kepada semua orang. Xiang kecil bisa melakukan ini, begitu pula kalian semua. Hati Dao-nya tidak berubah, dan ia yakin akan bereinkarnasi lagi. Ia akan tetap menjadi talenta nomor 1 di dunia, dan ia akan tetap mampu mengimbangi reformasi perdamaian abadi. Ia bahkan bisa menjadi pemimpin masa depan reformasi. Jika kalian semua berpikir kalian dapat dibandingkan dengannya, kalian mungkin juga seperti dia dan bereinkarnasi ke dalam perdamaian abadi. Jika kalian semua berpikir bahwa kalian lebih rendah darinya, lupakan saja. Kalian semua akan tetap di sini. Pak Tua Dongyang ragu sejenak. Meskipun ia merasa kata-kata Qin Mu tidak terlalu meyakinkan, kata-kata itu memang menggoda. Ju Santong, gadis itu, dan yang lainnya juga sedikit ragu. Kata-kata Qin Mu memberi orang-orang perasaan bahwa ia telah menggali lubang untuk mereka lompati, membuat mereka merasa lubang itu tidak terlalu dapat diandalkan. Lebih lanjut, mereka tidak sanggup melepaskan segalanya, jalur Dao mereka sebelumnya, tubuh jasmani mereka, roh primordial mereka, pohon Dao, dan buah Dao. Jika demikian,
Apa gunanya ratusan juta atau bahkan puluhan miliar tahun kultivasi pahit mereka? Qin Mu menatap semua orang dalam-dalam, rekan-rekan Taois, ada sesuatu yang perlu kalian semua ketahui. Di masa depan, bahkan jika para praktisi Dao di alam semesta masa lalu menginginkan kesempatan bereinkarnasi ini, aku mungkin tidak akan mau memberikannya kepada mereka. Misalnya, Istana Miluo, Sekte Pembelah Surga, dan bawahan Pak Tua Wuya. Ia berkata dengan ringan, hanya ada satu hasil bagi mereka. Mereka akan memecahkan Dao mereka sendiri dan mengembalikan energi alam semesta ke alam semesta. Selama periode ini, akan ada perang, pembantaian, dan hanya, ia mengerutkan bibirnya. Jiwa mereka akan hancur. Wanita tua itu menatap Pak Tua Dongyang dan membuka mulutnya, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Ju Santong, gadis itu, dan wanita itu juga menatap Pak Tua Dongyang. Mereka tidak dapat mengambil keputusan dan hanya bisa meminta bantuan Dongyang. Mata Pak Tua Dongyang yang sayu menatap Tai Yi dan berkata dengan suara serak, "Saudara Taois." Tai Yi menghela napas, lalu berkata, tekad Taoisme adalah untuk menyingkirkan semua kerusakan di era prasejarah. Bahkan Guru Tiandu pun mengalami kerusakan prasejarah. Bahkan Guru Istana Miluo pun mengalami kerusakan prasejarah. Guru Istana Miluo sangat cerdas. Ketika hati taunya mati, ia berinisiatif untuk memecahkan Dao dan mengembalikan kultivasinya ke alam semesta. Pak Tua Dongyang segera mengerti maksudnya. Namun, Tai Yi masih khawatir karena ia tidak mengerti, alasan mengapa aku bisa mempertahankan kekuatan kultivasiku adalah karena tubuh jasmani dan roh primordialku semuanya berasal dari alam semesta ini, jadi tidak perlu mengembalikannya. Tapi kau berbeda. Kau harus mengembalikannya untuk memberi manfaat bagi alam semesta zaman ke-17. Namun, ini juga sebuah kesempatan. Alam semesta zaman ke-17 saat ini sangat berbeda dari alam semesta sebelumnya. Perubahan dalam Dao, keterampilan, dan seni ilahi yang disebabkan oleh reformasi perdamaian abadi adalah perubahan besar yang belum pernah terjadi dalam 16 alam semesta terakhir selama 1 triliun tahun. Jika kau memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi, kau harus memanfaatkannya. Ini karena bereinkarnasi di zaman ke-17 jauh lebih bermanfaat daripada tubuh aslimu turun. Pak Tua Dongyang akhirnya mengambil keputusan. Ia berdiri dan berkata kepada Qin Mu, Tuan Muda ke-7, tolong beri kami para pengecut kesempatan. Ju Santong, pelayan wanita, dan yang lainnya juga berdiri dan membungkuk. Tuan Muda ke-7, mohon beri kami kesempatan. Qin Mu segera mengulurkan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, percayalah padaku, aku pasti tidak akan mengecewakan kalian. Kalian semua tenang saja, aku pasti akan mengatur kalian semua dengan baik. Tai Agung terbatuk. Ekspresi Qin Mu merosot, dan ia menatap dengan tatapan tajam. Tai Agung mengerti, Dongyang, kau telah mengikutiku begitu lama, jadi ada beberapa hal yang harus kuingatkan padamu. Meskipun kedamaian abadi tidaklah buruk, ada juga beberapa orang jahat. Saat bereinkarnasi, berhati-hatilah agar tidak dijual dan tetaplah menghitung uang untuk orang lain. Reputasi beberapa orang tidak sebaik itu. Hati Pak Tua Dongyang bergetar, Tai Yi sepertinya ada benarnya. Benar, reputasi Tuan Muda ke-7 di alam semesta masa lalu benar-benar bisa dikatakan berantakan. Apakah Tai Yi mengingatkan kita untuk berhati-hati agar tidak ditipu oleh Tuan Muda ke-7 saat kita bereinkarnasi? Namun, Tai Yi tidak mengatakannya dengan lantang, jadi dia tidak bisa bertanya langsung. Jika aku membiarkan Tai Yi melanjutkan, pasti akan ada lebih banyak masalah. Qin Mu segera mengambil keputusan dan membawa Dong San, Ju Santong, dan yang lainnya menjauh dari hutan obelisk. Semakin panjang malam, semakin berbahaya, jadi ayo kita pergi sekarang. Di hutan obelisk, 35 surga terpampang di balik cermin, menatap mereka dengan tatapan aneh. Pak Tua Dongyang dan yang lainnya mengikuti Qin Mu keluar dari pintu. Qin Mu melihat sekeliling, dan Ju Santong bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang sedang dilihat Tuan Muda? Peti mati itu. Qin Mu berkata, kalian akan segera bertransformasi menjadi Dao, jadi kalian tidak perlu kultivasi untuk bertransformasi secara langsung. Sungguh disayangkan. Aku berencana untuk menangkap beberapa peti mati, dan kalian membantuku menyeret mereka ke kedamaian abadi. Aku akan langsung menghancurkan mereka menjadi ki spiritual dan energi spiritual langit dan bumi. Aneh, kemana perginya peti mati ini? Masih ada pertempuran di istana leluhur, jadi dia tidak punya waktu untuk menemukan mereka. Dia hanya bisa pergi dulu bersama Pak Tua Dongyang dan yang lainnya. Ketika mereka tiba di dunia asal, Qin Mu segera mengatur agar tubuh jasmani dan roh primordial mereka bertransformasi menjadi Dao. Dia kemudian memanggil Qin Fengqing untuk mempersiapkan roda surgawi 6 jalur. Qin Fengqing terkejut ketika melihat Pak Tua Dongyang dan yang lainnya. Dia segera memancarkan kesadaran ilahinya dan bertanya, adik kecil, di mana kau menemukan orang-orang bodoh yang menjadi praktisi Dao ini? Jangan khawatir. Qin Mu mengirim pesan, mereka akan bertransformasi menjadi Dao, tetapi jiwa mereka akan terpelihara. Atur mereka dengan baik untukku, tidak boleh ada kesalahan.
Qin Fengqing ragu-ragu, apakah kau memberitahu mereka bahwa setelah bereinkarnasi di 6 jalur reinkarnasi, ingatan mereka tentang kehidupan sebelumnya akan terhapus? Senyum tersungging di wajah Qin Mu. Qin Fengqing langsung mengerti dan menganggukkan kepalanya, mengacungkan jempol. Kau adikku, aku adikmu. Kalian ngomongin apa? Tanya gadis itu penasaran. Bukan apa-apa, kita kan sudah lama tidak bertemu, jadi kita perlu bicara. Qin Mu menoleh dan berkata sambil tersenyum ramah, kakak, apakah ada keluarga yang baik? Bantu saudara-saudara Dao ini mengaturnya. Qin Fengqing membuka buku kehidupan dan kematian dan memeriksanya secara detail, ada keluarga yang baik. Gurunya adalah seekor babi hitam yang telah mencapai jalan dan pernah menerima berkah dari Kaisar Surgawi Dewa Kuno di awal mula. Dia adalah seorang Grand Master Agung dari ras iblis dan memiliki banyak anak dengan garis keturunan yang sangat baik. Apakah rekan Taois Ju Santong ini ingin menetap di keluarga ini? Ju Santong sangat gembira. Ia tersenyum dan berkata, kamu bisa memilih untuk menetap. Qin Fengqing penuh dengan niat baik. Ia menatapnya dalam-dalam dan berkata, kalian semua adalah saudaraku, teman-teman saudaraku. Tentu saja, kalian harus merawatnya dengan baik. Ju Santong telah memilih kehidupan selanjutnya. Nenek, nyonya, dan pelayan juga maju untuk memilih kehidupan selanjutnya. Qin Fengqing memperlakukan mereka dengan sangat baik, membiarkan mereka memilih ras dan latar belakang keluarga mereka sendiri. Dong Yang, sang kakek, mengamati dengan saksama dan tidak menemukan kenakalan apapun dari Qin Mu. Baru setelah itu ia merasa lega dan juga maju untuk memilih latar belakang keluarga kehidupan selanjutnya. Setelah mereka menentukan pilihan, mereka mulai melarutkan kultivasi dan Dao mereka. Mereka yang telah mencapai Dao secara alami akan bertransformasi menjadi Dao, yang bukan hal yang mudah. Terlebih lagi, mereka berlima bukanlah praktisi Dao biasa. Masing-masing dari mereka dapat dikatakan sebagai tokoh terkemuka di alam semesta prasejarah. Ketika buah Dao mereka tersebar, pohon Dao hancur, tubuh jasmani mereka hancur, dan roh primordial mereka tersebar, berubah menjadi Dao Agung Langit dan Bumi serta energi roh dan energi roh dan energi roh di langit dunia asal tiba-tiba memadat, berkumpul menjadi awan dan membentuk lautan awan masih mengembang dan naik. Tak lama kemudian, bintang-bintang yang berkilauan muncul di langit. Bintang-bintang tampak tak tertandingi terangnya, semakin tinggi dan semakin banyak jumlahnya. Pada malam hari, terdapat beberapa sungai bintang lagi di langit dunia Yuan. Sungai-sungai bintang tersebut membentang di utara, selatan, timur, dan barat dunia Yuan, membuat langit malam dunia Yuan tampak seperti bulan purnama. Bahkan, hujan deras yang terbentuk dari energi spiritual turun di langit. Hujan deras ini berlangsung selama beberapa tahun, tetapi anehnya, hujan tersebut tidak pernah jatuh ke tanah. Hujan itu menghilang di udara, seluruh dunia asal bagaikan surga. Setiap gunung suci dapat dianggap sebagai tanah suci, setiap pohon, bunga, dan rumput dapat dianggap sebagai rumput spiritual, dan setiap sungai memiliki energi spiritual yang menekan. Setelah pertempuran langit menaklukkan dunia asal, ki vital dunia asal telah mengalami penurunan yang besar dan belum pulih. Namun, 5 praktisi Dao Agung telah bertransformasi menjadi Dao, membuat dunia asal menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saudara Dao. Qin Mu menatap jiwa Dong Yang, Ju Santong, dan yang lainnya yang melayang di depannya, lalu membungkuk. Silakan bereinkarnasi dan selesaikan reinkarnasi kalian. Jiwa kelima orang itu membalas hormat dan berkata, terima kasih Tuan Muda ketujuh karena telah memberiku kesempatan untuk memulai kembali. Setelah mengatakan itu, jiwa kelima orang itu terbang menuju roda surgawi 6 jalan. Roda surgawi 6 jalan berputar sendiri dan jiwa mereka berlima dengan cepat menghilang ke dalam reinkarnasi tanpa jejak. Qin Fengqing mengangkat kepalanya untuk melihat galaksi yang terbentuk oleh energi roh di langit dan tak dapat menahan diri untuk tidak berkata-kata, saudara jahat, Dao kelima orang ini benar-benar tirani. Jika mereka tidak dapat membangkitkan ingatan kehidupan mereka sebelumnya, sungguh disayangkan. Jika mereka tidak bereinkarnasi dengan baik dan memiliki bakat yang pas-pasan, mereka mungkin akan lenyap di telan masa. Qin Mu berkata, selama mereka mempelajari jalur reinkarnasi, mereka masih bisa menemukan ingatan dari kehidupan mereka sebelumnya. Bukankah Lan Yutian menemukan ingatan Yu, yang mulia surgawi? Tidak semua orang memiliki kecerdasan dan pemahaman seperti Fatilan. Qin Fengqing menggelengkan kepalanya. Berapa banyak orang di dunia ini yang bisa mencapai levelnya? Reformasi Eternal Peace adalah membuat yang mustahil menjadi mungkin. Qin Mu tersenyum. 300 tahun yang lalu, siapa di Eternal Peace yang bisa berkultivasi ke alam dewa? Sekarang, alam dewa bukan lagi sesuatu yang mustahil dicapai oleh para praktisi seni ilahi. 200 tahun yang lalu, siapa di Eternal Peace yang bisa berkultivasi ke Jade Capital dan Ling Xiao? Sekarang, alam tahta kaisar juga bukan hal yang langka bagi Eternal Peace. Sistem alam Dao Istana Leluhur bahkan lebih baik daripada sistem Istana Surgawi. 100 tahun yang lalu, siapa di Eternal Peace yang berani bermimpi menjadi seorang praktisi Dao? Sekarang,
Ada lebih dari 10 makhluk yang memiliki harapan untuk menjadi praktisi Dao. Dia menepuk bahu Qin Fengqing, saudaraku, zaman telah berubah, katanya sambil tersenyum. Jika mereka masih memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya, itu jelas tidak baik bagi mereka. Mereka akan tetap mengikuti sistem sebelumnya dan berkultivasi berdasarkan pengalaman kehidupan sebelumnya, sehingga mereka tidak akan bisa menyatu dengan reformasi perdamaian abadi. Bahkan jika mereka menjadi tahu lagi, hasilnya akan sama seperti kehidupan sebelumnya. Aku membutuhkan kebijaksanaan mereka agar reformasi perdamaian abadi dapat terus berlanjut. Saudaraku, zaman telah berubah. Ia membangkitkan semangatnya. Laju era ini semakin cepat, bahkan jika itu kau dan aku, jika kita tidak berubah seiring waktu, pada akhirnya kita akan tersingkir oleh waktu. Namun, daripada menunggu tersingkir oleh waktu, lebih baik kita berjalan di garis depan zaman dan memimpin kemajuan era ini. Kata-katanya sangat menular, tetapi Qin Fengqing sama sekali tidak tergerak. Qin Fengqing sudah lama terbiasa dengan kata-kata adiknya yang penuh semangat, tetapi ia masih bisa mendengarkan kata-kata Qinmu. Surgawi memuliakanmu tak lama lagi akan mencapai Dao. Begitu dia mencapai Dao, dia akan datang dan menggantikanmu agar kau dapat melarikan diri. Qinmu berjalan pergi dan berkata, aku akan menunggumu di istana leluhur. Pada saat itu, aku akan membutuhkan kecakapan bertarungmu untuk berbagi tekanan, dan aku juga membutuhkanmu untuk mencapai Dao di istana leluhur. Qin Fengqing memperhatikan kepergiannya dan menghilang. Baru kemudian tubuhnya berputar dan perlahan tenggelam ke dalam Youdu. Dongyang, Ju Santong, dan yang lainnya lahir satu demi satu. Dongyang dan gadis itu bereinkarnasi menjadi manusia. Wanita tua dan wanita itu merasa bahwa para dewa memiliki masa depan yang lebih cerah, sehingga mereka memilih untuk menjadi keturunan para dewa. Adapun Ju Santong, ia menjadi iblis babi di antara para iblis dan memiliki latar belakang keluarga yang terpandang. Saat itu, setelah Qinmu menerima berkah Kaisar Surgawi awal mutlak, ia telah melemparkan berkah Kaisar Surgawi kepada babi hutan hitam di gunung. Setelah babi hutan hitam menerima berkah Kaisar Surgawi, ia segera membangkitkan kecerdasannya. Ia tahu ada sesuatu yang salah, jadi ia menyeret keluarganya dan melarikan diri semalaman. Perlahan-lahan, ia berubah menjadi iblis dan tahu cara berkultivasi. Ia juga berhubungan dengan para praktisi seni ilahi kedamaian abadi. Status iblis yang telah memasuki kedamaian abadi tidak kalah dengan manusia. Ada Huling Er yang tinggal di kuil dan memegang otoritas keuangan kedamaian abadi, ada juga berbagai dewa iblis di tingkat menengah yang tersebar di seluruh selatan. Iblis babi hitam ini juga merupakan salah satu pemimpin ras iblis. Ia memiliki keluarga besar dan dikenal sebagai Grand Master Gunung Hitam. Grand Master Agung Gunung Hitam ini adalah ayah Ju Santong di kehidupan ini. Ju Santong cerdas dan pintar sejak kecil, dan sangat dihormati oleh Grand Master Agung Gunung Hitam. Grand Master Agung Gunung Hitam tahu bahwa ia telah membangun kekayaannya melalui berkah Kaisar Surgawi yang entah bagaimana diperolehnya. Faktanya, bakat dan pemahamannya tidak terlalu baik, sehingga hanya sedikit keturunannya yang cerdas. Jarang bagi Ju Santong untuk menjadi begitu cerdas, jadi ia memberinya banyak pelatihan. Ia menggunakan uang untuk memasukkannya ke sekolah dasar terbaik, dan kemudian menghabiskan uang untuk membeli rumah di ibu kota bawah, sehingga ia bisa pergi ke ibu kota bawah untuk belajar. Ju Santong tidak mengecewakan harapannya, dan prestasinya semakin tinggi. Kemudian, ia berhasil masuk ke Akademi Kekaisaran dalam ujian masuk Akademi Kekaisaran. Grand Master Agung Gunung Hitam begitu terharu hingga air mata mengalir di wajahnya. Ia mengadakan pesta pernikahan di Gunung Hitam dan mengundang semua dewa iblis untuk merayakannya selama 3 hari 3 malam. Setelah Ju Santong masuk ke Akademi Kekaisaran, ia menunjukkan bakat yang luar biasa. Sebelum lulus dari Akademi Kekaisaran, ia dilindungi oleh Kanselir Tinggi Gu Linuan dan memasuki Institut Dao Wen untuk melanjutkan studinya. Akademi Dao Wen bukanlah hal yang sepele. Itu adalah tanah suci yang paling suci dan hikmat di seluruh dunia. Semua praktisi seni dewa dan dewa berbakat di seluruh dunia merasa bangga dapat masuk ke Akademi Dao Wen. Ketika Grand Master Gunung Hitam mendengar berita ini, ia mengira makam leluhurnya mengeluarkan asap hijau. Sayang sekali keluarganya tidak memiliki makam leluhur. Namun, Akademi Dao memiliki banyak talenta. Setelah Ju Santong masuk ke Akademi Dao, meskipun ia masih dianggap sebagai talenta yang luar biasa, banyak talenta lain yang setara dengannya. Dan Akademi Dao Wen, Xu Mucha, dan para petinggi lainnya awalnya tidak memperhatikannya. Baru kemudian Ju Santong bertemu dengan Dao reinkarnasi di Akademi Dao Wen, bakat dan pemahamannya perlahan membaik. Banyak ide dan wawasan aneh yang menggugah pikiran muncul, menarik perhatian Xu Mucha, Si Youyo, dan yang lainnya. Si Youyo memanggil pemuda setengah manusia ini dan bertanya kepadanya. Ju Santong berkata, aku tidak tahu bagaimana aku menjadi begitu pintar. Sejak aku mendalami jalan reinkarnasi dan mempelajari misterinya, pikiran dan gambaran aneh muncul di benakku dari waktu ke waktu. Si Youyo dan Xu Mucha saling berpandangan dan memintanya pergi.
Si Yoyo berkata, ini adalah pertanda kebangkitan ingatan dari kehidupan lampau saya setelah menjalani jalan reinkarnasi. Orang ini memiliki kehidupan lampau. Namun, wawasannya luar biasa dan unik. Kehidupan lampaunya pasti luar biasa. Mungkinkah dia reinkarnasi dari sisa-sisa istana surgawi? Tapi sepertinya tidak. Bahkan yang mulia surgawi ke-10 pun mungkin tidak memiliki cakrawala dan pengetahuan seperti dia. Shu Mucha berkata, kita harus mengundang penguasa bumi untuk menyelidiki. Qin Fengqing turun dan mendengar mereka berdua membicarakan Ju Santong, jadi dia menceritakan latar belakang Ju Santong. Si Yoyo dan Shu Mumu membelalakan mata dan berseru, ada hal seperti itu? Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Bagaimana jika dia terbangun di kehidupan sebelumnya dan menjadi kasar? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana dia bisa terbangun semudah itu? Qin Fengqing tidak keberatan, dia berkata, jalan reinkarnasi adalah yang paling sulit untuk dikultivasikan. Jika dia ingin terbangun, dia harus berkultivasi hingga lapisan surgawi ke-28 alam Dao. Namun, lapisan surgawi ke-28 alam Dao dari jalan reinkarnasi baru saja dicapai oleh permaisuri di semasa hidupnya. Jika Ju Santong diberi waktu 3000 tahun, dia mungkin bisa mencapai lapisan surgawi ke-28. Mereka berdua menghela napas lega. Si Yoyo tiba-tiba teringat sesuatu dan segera bertanya, bagaimana dengan 4 lainnya? Dari 5 reinkarnasi praktisi Tao prasejarah, hanya Ju Santong yang diketahui. 4 lainnya juga harus diceritakan kepada kita. Qin Fengqing bertanya, Jun Zuoyu sudah belajar di bawah bimbingan guru surgawi Hua. Dia adalah seorang wanita tua di antara 5 praktisi Tao. Orang yang bernama Yaya itu saat ini berada di sekolah surgawi. Mu Yingsui sedang mengajarinya dan namanya adalah Tu Yulo. Ada juga seorang wanita parubaya yang telah bereinkarnasi ke dalam suku setengah dewa. Setelah reinkarnasinya, namanya adalah Yi Luxiang. Beberapa waktu yang lalu, dia memasuki ibu kota Gio kecil selama ujian kekaisaran. Yang memiliki bakat terbaik bernama Dong Yang. Biar aku periksa. Setelah beberapa saat, ekspresi Qin Fengqing berubah aneh dan ia terdiam lama. Si Yoyo segera bertanya, dan Qin Fengqing berkata, Dong Yang sedang melakukan pekerjaan serabutan di sebuah pabrik manufaktur di Pegunungan Barat. Si Yoyo dan Shu Musha terdiam lama. Qin Fengqing segera menjelaskan, keluarganya awalnya kaya, tetapi setelah ia lahir, keluarganya jatuh miskin dan ia miskin seperti tikus gereja. Ia hanya bersekolah selama 2 tahun dan kemudian putus sekolah. Ia sudah berusia 30 tahun dan mencari nafkah di sebuah kota kecil. Ia mengandalkan pekerjaan serabutan untuk mencari nafkah. Karena tidak memiliki kemampuan, ia berpindah-pindah pabrik setiap 10 hari hingga setengah bulan. Tidak ada wanita yang akan menyukainya, jadi ia tetap penyendiri. Si Yoyo memelototinya tajam dan berkata, carikan Dong Yang untukku dan kirim dia ke Akademi Dao Wen. Qin Mu dibesarkan olehnya dan selalu takut padanya. Qin Fengqing bahkan takut padanya, jadi dia buru-buru mencarinya dan berkata, kirim ke nenek dalam 2 hari. Begitu dia mengatakan itu, dia tidak peduli dengan pemintalan dan segera tenggelam ke Youdu. Setelah beberapa hari, Dong Yang bertubuh besar dan berwajah jujur dikirim ke Akademi Smell Dao. Ia melihat sekeliling dan merasa bingung. Sekelompok orang asing mengelilinginya dan mengamatinya. Mereka kemudian menyentuh tubuhnya dan menggelengkan kepala. Kita telah melewatkan masa kultivasi terbaik. Tidak ada obat yang tersisa untuk diselamatkan. Si Yoyo mendorong rektor ke samping dan memeriksa Dong Yang. Ia juga mengerutkan kening dan mendesah. Mungkin masih ada harapan, cepat pergi dan panggil tabib. Sejak pria yang dipanggil tabib itu tiba, hari-hari pahit Dong Yang telah tiba. Ia direndam dalam tong obat setiap hari dan segala macam jarum perak ditusukkan ke sekujur tubuhnya. Sungguh tak tertahankan. Dong Yang ingin menyelinap pergi beberapa kali, tetapi ia tertangkap dan dibawa kembali. Ia diam-diam mengeluh. Ia tidak tahu kejahatan apa yang telah ia lakukan hingga disiksa seperti ini. Seorang pemuda bernama Ju Santong sering datang ke halaman tabib. Setelah beberapa kali kunjungan, ia menjadi akrab dengannya dan keduanya perlahan menjadi teman baik. Kemudian, Dong Yang akhirnya berhenti berendam di tong obat, tetapi ia masih harus minum banyak pil setiap hari. Si Yoyo mengatur agar ia bersekolah di sekolah dasar untuk belajar, dan Dong Yang duduk di antara sekelompok anak berusia 10 tahun, merasa sangat malu. Pada awalnya, ia mempelajari segalanya dengan sangat lambat. Siswa-siswa sekolah dasar di sekitarnya berganti-ganti, dan ketika ia berusia 50 tahun, ia masih bersekolah di sekolah dasar. Setelah 20 tahun berikutnya, rambut putih Dong Yang mulai memutih, dan ia masih bersekolah di sekolah dasar. Itu menjadi pemandangan yang aneh di sekolah dasar. Namun, setelah berusia 70 tahun, ia tampak telah membuka matanya. Ia mempelajari segalanya dengan sangat cepat. Ia masuk universitas dalam beberapa tahun dan dikirim ke perguruan tinggi kekaisaran oleh Si Yoyo beberapa tahun kemudian. Ju Santong telah menjadi dewa setengah manusia yang terkenal. Ia mendecakkan lidahnya takjub saat melihat ini. Beberapa tahun kemudian,
Dongyang akhirnya masuk Akademi Wen Dao di usia 80 tahun. Si Youyo secara pribadi mengajarinya kultivasi. Teman-teman sekelasnya juga berasal dari sekolah Hua Xuanxiu, yaitu Jun Zuoyu, Yi Luxurian dari kota Gio kecil, dan Tu Yulou dari sekolah surgawi. Sedangkan Ju Santong, ia telah meninggalkan Akademi Wen Dao dan sedang dalam perjalanan untuk memusnahkan sisa-sisa istana surgawi. Ia hanya akan kembali setiap beberapa dekade, dan ketika kembali, ia akan menemui Ju Santong untuk minum bersamanya dan bercerita tentang pengalamannya di luar. Waktu berlalu dengan cepat, dan tanpa terasa 3.000 tahun telah berlalu. Pada hari ini, Xiang Jun kembali dari istana leluhur untuk bertemu kelima sahabat lamanya. Mereka berlima telah lama mendengar reputasi Xiang Jun, dan mereka berdua merasa takut sekaligus hormat. Tiba-tiba, pikiran Ju Santong bergemuruh, dan tanpa sadar ia berteriak, "Aku ingat sekarang. Tuan muda ketujuh, bajingan, bukankah kau bilang Xiang Jun telah bereinkarnasi?"